Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Baik, anak-anak ustazah, semoga anak-anak semua sehat, ceria, dan bersemangat. Oke, kita hari ini belajar ilmu pengetahuan alam tentang pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Buku tema 4. Tujuan pembelajaran, Ananda mampu menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Ini terdapat dalam KD 3.8. Nah, anak-anak ustazah, dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman tentang sumber daya alam. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, anak-anak ustazah, di sini Allah menyuruh kita mencari kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, janganlah kita berbuat kerusakan di muka bumi. Karena bumi ini adalah dianugerahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita harus menjaganya, ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah peta pikiran pentingnya menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Nah, anak-anak ustazah, dengan kita menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam, hewan-hewan tetap dapat mencari makanan dan memiliki tempat tinggal, ya. Kemudian jumlah dan kualitas air di alam tetap terjaga sehingga dapat kita manfaatkan. Kemudian membuat udara di sekitar kita menjadi lebih segar dan lebih bersih, ya. Kemudian juga terhindar dari bencana alam seperti erosi, banjir, dan tanah longsor. Kemudian ada beberapa contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, menanam kembali hutan yang telah gundul atau yang disebut dengan reboisasi. Ya, kemudian membuat tambak di aliran sungai untuk budidaya berbagai jenis hewan seperti udang dan ikan. Kemudian yang ketiga, memaksimalkan penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti matahari, angin, dan air. Dan yang keempat, tidak menangkap ikan menggunakan alat-alat yang dapat merusak lingkungan seperti pukat harimau dan bahan peledak, atau dikenal juga dengan bom ikan. Kemudian, apa saja dampak negatif daripada teknologi pada perairan, ya? Yang pertama, rusaknya terumbu karang. Ini adalah tumbuhan di laut, ya. Kemudian terjadinya ikan-ikan kecil, ya. Kemudian jumlah ikan yang terus menurun, ya. Kemudian kualitas air yang semakin buruk. Lanjut, ya. Manfaat penggunaan teknologi ramah lingkungan. Nah, apa saja manfaatnya? Yang pertama, mengurangi limbah supaya tidak terjadi pencemaran lingkungan. Kemudian mengurangi resiko penurunan kondisi kesehatan makhluk hidup. Selanjutnya, tidak menggunakan sumber daya alam yang terbatas, ya. Kemudian menghemat biaya produksi, ya. Kemudian kita lanjut dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Apa saja dampaknya? Yang pertama, berkurangnya sumber makanan hewan.
Yang kedua, hilangnya habitat dan menurunnya jumlah populasi hewan. Kemudian yang ketiga, rawan terjadi bencana alam seperti erosi, tanah longsor, dan abrasi. Kemudian yang keempat, dapat mengurangi keindahan lingkungan. Yang kelima, kelangkaan sumber daya alam. Ya. Kemudian, apa upaya yang dilakukan untuk mencegah kelangkaan sumber daya alam? Nah, yang pertama kita menggunakan sumber daya alam dengan hemat dan efisien. Kemudian, maksimalkan penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian selanjutnya, upaya pelestarian alam. Nah, contohnya pengolahan sampah ya, dilakukan dengan cara 4R, yaitu reuse, reduce ya, recycle, dan replace ya. Alhamdulillah, syukron. Baik anak-anak ustazah, semoga anak-anak ustazah paham dan semoga bisa kita menjaga keseimbangan lingkungan dan sumber daya alam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.